ini kan. Ya. Nah, kalau ternyata ini di 2021 ternyata sampai sekarang nggak berubah, berarti kan modeling aja kan, intinya visualisasi aja kan. Jadi harapannya adalah setiap ada perubahan ini langsung diotomatis langsung ke BPJT, BPJT turun segala macam ke bawah kan. Ya, kita udah sebenarnya kan prosesnya udah proses, tapi sampai sekarang belum turun karena masih di Pak Dirjen ya, di posisinya aja. Terakhir belum. Terakhir Ya. masih persetujuan perubahan lingkup tuh Pak. Itu kan untuk merubah schedule itu kan ada beberapa tahap ya. Nah, sampai sekarang ini kan masih persetujuan perubahan lingkupnya seperti apa, item pekerjaan tambahannya dan lain-lain. Jadi Berarti, untuk waktu masih proses. masalah timnya ini masih berputar di penyedia lah istilahnya gitu ya. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi antara penyedia dengan Karena lah. karena kita belum memperpanjang kan. Kalau kita memperpanjang pasti dia akan berubah schedule-nya secara keseluruhan. Jadi perubahan-perubahan itu tidak real time ya di model timnya ini ya. Kalau untuk realisasinya real time. Kalau realisasinya real kan time. sudah ada Rencananya ya. Realisasi. Jadi kita itu kalau dari sisi kontrak Pak ya, kan sedang mengajukan ke owner atau Waskita Sriwijaya Tol, BST, BPJT mengajukan ke BPJT. Nah tapi schedule secara kontrak itu yang masih kita pakai itu yang sampai selesai Agustus 23 Pak. Iya. Gitu. Sedangkan Ini kan penting sekarang pun momennya. saat ini sudah Agustus 23. Ya, berarti ada kendala, jadi nggak bisa on time gitu kan Pak. Iya. Betul. On time secara fisik Secara itu kan 2023 ya. Iya, betul Pak. Ya sebenarnya ada kendala-kendala teknis sih sebenarnya. Iya. Karena ini penting soalnya, momen penting. Momen penting. Ada apa-apa di bawah. Padahal kalau misalnya mau ke pimpinan Pak, dengan posisi cepat sembilan kesalahan kan gitu ya. Kalau ternyata ada kendala kan kita kan jadi palu mau ke pimpinan kan. Itu loh Pak maksud saya Pak. Ya sebenarnya sudah disampaikan juga itu secara ini. Ya nggak apa-apa sih Pak, nggak salah juga. Artinya kan hal-hal yang kondisi di lapangan inilah yang sebenarnya kami itu bikin sampaikan ke pimpinan gitu loh Pak. Jangan sampai pimpinan tuh salah sangka kalau pakai BIM lebih bagus, tapi kan nggak lihat di lapangan seperti apa kan. Ini 2021 loh dibikin bodi kayak gitu. Terus belum nanti mau di take off-nya gimana pakai 5G. Apa cuma hitung-hitungan di software BIM itu atau memang beneran dipakai gitu. Karena ada lagi Kita sih tetap ada perhitungan secara manual. Ya, Karena kan secara termin kan tetap harus ada dokumen di resminya. Secara kita nanti di audit eksternal pun tidak, yang masih sah adalah dokumen itu gitu. Emang mayoritas begitu Bu. Kemarin kita kemana-mana juga begitu. Iya. Makanya kan gini, sebenarnya kalau regulasinya emang sudah memberikan bahwa volume take-out yang dari BIM itu bisa dipakai, pasti akan kita gunakan juga. Ya, Karena terus terang kan kita biasanya ngadepi pemeriksa itu, terutama BPKP, BPK, itu mereka belum bisa menerima dari hasil take-out itu. Tapi kalau kita sendiri, kalau di internal Waskita, dari ini sudah masuk ke pengendalian internalnya sudah pakai, mungkin bisa ditunjukkan dia lari ke SAP itu. Nah itu. Jadi kalau kita di internal Waskita sudah lari ke sana gitu. cuma dari pemeriksa dari Belum bisa. Tapi kalau untuk internal kita sendiri sudah pakai gitu. Karena data eksternal yang keluar kan tetap harus manual Pak. Nah itu backup data yang harus tebel itu tetap harus ada gitu. itu Pak, maksud kami tujuannya juga Ya. itu. Kemarin yang di KM juga begitu ramenya kan Pak. Betul. Ada yang mau pakainya yang ini, diminta yang ini tapi Ya. Jadi memang kalau secara internal udah bergerak lah Pak, ini realisasi udah diupdate, tapi yang tadi kalau rencana masih belum bisa realisasi, terus secara ini udah nyambung, terintegrasi, cuman tetap secara resminya dan lain-lain tetap ada dokumen manual. Ini nanti kalau adendumnya sudah diperpanjang sampai misalkan 1 tahun gitu ya, Agustus 2024 ya nanti rencananya akan kami update Pak. Akan kami update berarti Agustus 23 itu berarti ya baru sampai ini gitu. Nanti mungkin seperti itu. Ini update realisasi nih Pak. Kalau ini Ini realisasi Nanti update. tapi karena nggak inline dengan rencana. Itu Pak ya. Akhir Juli. Akhir Juli itu update-nya. masih sama. Iya, kalau realisasi sama dengan kondisi di lapangan ini. Ini kalau realisasi real time Pak, yang rencananya yang belum real time. Karena kalau nggak sesuai sama nanti administrasinya nanti kan nggak cocok gitu. Betul. Sebenarnya mereka udah ngajukan sih ke kita ya, habis itu udah ngajukan. Nah, karena kita juga masih proses BPJT-nya, kita juga belum berani
berani bikin adendumnya gitu. Tapi hal-hal semacam itu disampaikan secara resmi nggak Pak ke PT atau Iya. ke Kan kita ngajuin Ada proses ya, perubahan ada kendalanya apa sih gitu. di sana nggak ada yang pakai CDA itu ya? Belum, nggak ada. Ya? Belum. Ini masih pakai PIN. Jadi Bina Marga data ini punya. masih pakai. Nah, izin Pak, yang bisa saya klarifikasi terkait ini sebenarnya Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau yang take off tadi kan diobrolin Pak Eka juga. Itu saya mohon izin, itu kemarin saya dipandu Pak Gilda juga. Kita di Bina Marga udah ngerilis per komponen itu sebenarnya kodenya sesuai mata pembayaran apa. assembly cost ya. Iya, asumsi ke Bina Marga. Jadi sebenarnya izin Bapak dan Ibu, untuk yang tadi kalau mimpi kita BIM model ini bisa kita pakai buat pembayaran besar-besaran itu sebenarnya masih jauh Pak Eka. Cuma untuk sementara kita di Bina Marga udah support ini dapat memudahkan rekan-rekan untuk take off volume dan lain-lain. Kalau di IKN sekarang Bapak dan Ibu itu emang nggak perlu backup lagi kalau emang di take off pakai BIM. Jadi cuma prosesnya tetap kayak manual Pak. Cuma hitungan itu udah nggak perlu lagi. Buktinya apa? Justifikasinya apa? Justifikasinya ya BIM model yang udah jadi kelihatan bahwa di take off dari BIM model kayak gitu. Cuma pengajuannya karena yang tadi kan Bapak-bapak udah jelasin kita berhubungan dengan pihak eksternal kayak gitu ya Pak ya. Kalau MC tentunya kita biasanya kalau di Bina Marga ke PPK atau ke BUJT ke DJA, Dirjen Jenderal Anggaran. Kita ngeluarin duitnya dari sana. Itu kita tetap butuh yang kayak biasa. Rizka, Bu, Pak. Jadi kita tetap butuh tanda tangan dan lain-lain. Tadi udah dijelasin juga sama BIM engineer dari AK. Kita tetap memfasilitasi penggunaan kayak dari Waskita. Kita udah memfasilitasi kayak yang pakai ISO, ada WIP, set publish. Kita di Bina Marga udah standarisasi juga. Cuma nanti tetap proses pemeriksaan gambar persetujuan itu di sana, cuma tetap nanti diantarkan lagi untuk tanda tangan manual Pak. Itu untuk apa? Untuk backup buat duit rekan-rekan ini cair dan Masih belum sepenuhnya diterima. iya ya? belum sepenuhnya terima Pak. Itu ya. Kemarin kita sempat pernah sounding kayak misalnya BPK itu mau nggak sih ngecek kalau misalnya mereka ngecek soft drawing itu kita undang nih ke CDE, kita kasih akun ke mereka enggak, masih belum ini Bu. Environmentnya belum nyampe ke mereka. Takutnya nanti dengan adanya itu mereka perlu penyesuaian banyak karena mereka tetap masih butuh yang kayak biasa Pak. Cuma sejauh ini saya bisa klaim kayak yang 4D ini mungkin enggak, kalau misalnya sering diupdate, sering diadakan rapat ini sangat membantu. Begitupun yang 4D tadi. Cuma kesannya bukan BIM jadi hal yang baru Pak, cuma BIM ini membantu menjadi lebih gampang. Kalau di Bina Marga kayak gitu. Kalau di CDE-nya Bina Marga ini nyampe juga ke sana Pak. Kalau yang ini kebetulan kan mereka pakai internal Pak, hubnya internal. Ini gara-gara emang udah dilaksanakan sebelum kita memfasilitasi adanya CDE-nya. Cuma nanti yang data-data seperti ini kita minta store aktif langsung. Cuma koordinasinya mereka tetap di hub mereka sementara. Ini yang udah berarti data integrasi. Ya data integrasi yang udah di store kita tembakin lagi ke Pusdatin. Kayak gitu. Dan sejauh ini apa yang data ke kita udah kita store ke Pusdatin kayak gitu ya Bu untuk integrasi. Cuma permintaan dari Mas Isan dan tim kemarin dari tim Bukomang itu memang datanya ternyata perlu di store lagi. Itu perlu kita tindak lanjutin karena kan tadi dari Pak Eka udah lihat Pak, kalau paket kita di Bina Marga apalagi paket jalan tol itu satu ruas bisa seksinya minta ampun. Ininya tergantung PPJT jalan tolnya, nanti BUJT-nya mau bagi seperti apa, dan itu salah satu kesusahan kita di Bina Marga. Makanya kemarin kalau Pak Eka ikut rapat yang folderisasi, kita mengusulkan folder sendiri dari unor-unor lain kayak gitu. Itu untuk mengakomodir yang kayak tadi Pak, emang kebanyakan kayak gitu. Iya paketnya nggak tipikal kayak APBN yang lain Bu kayak gitu. Jadi contohnya kalau kita ngomongin CK nih ngebangun GBK, udah GBK toh kayak gitu. Kalau kita kan ruas jalan tol ini udah ditentuin di Permenko. Cuma nanti ada seksi 1, seksi 2, di dalam seksi 1 ini ada ABC lagi kayak gitu, 1A, 1B, 1C. Yang dimana kadang 1A, 1B, 1C syukur-syukur kalau penyedia jasanya satu. Kadang ada lagi yang penyedia jasanya beda kayak gitu. Jadi penyedia jasanya beda, dasar dokumen implementasi BIM-nya beda. Kita ngekategorisasi data-datanya itu juga butuh sub-sub lagi kayak gitu Pak Eka Bu. Cuma saya yakin ini teman-teman apalagi Waskita ya Pak ya. Kita juga di Bina Marga apa-apa
discuss dulu saya sama Pak Gilda, discuss ini gimana Pak bagusnya. Kita sering ngelihat model mereka, ini modelnya udah bisa dibilang sangat terstrukturisasi kayak gitu ya, apalagi terkait teknologi yang kayak gini udah sangat ini kan. Cuma ini kalau dipakai di rapat saya nggak tahu di internal kayak gimana. Ini pasti kelihatan sebenarnya Pak. Kayak yang kita lihat saja ini sekarang telat nggak sih? Ya pengambilan keputusannya dari sana. Cuma ya membiasakan environment bahwa tiap pakai raker mingguan pakai ini, raker mingguan. Cuma saya yakin udah berjalan ya? udah berjalan. Mungkin izin menambahkan. Iya Pak Gilda. Jadi kita dalam prosedur kita itu ada salah satu klausul menyebutkan harus membawa ini ke dalam rapat. Mm-hmm. Itu kita monitor. Udah dirapatin atau belum? Jangan cuma dibikin aja. Internal. Kalau eksternal, kalau welcome kita sangat sambut gitu. Jadi kalau yang sekarang masih di internal ya Pak? Internal, masih internal. Tapi kita siap untuk melibatkan eksternal ya, kita, karena itu akan membantu mempercepat proses review ya Pak. Ya harus begitu. Ya cita-citanya Pak, jadi ya bertahap lah gitu ya. Pertama modelnya punya dulu, kita monitor ada, kemudian rapatnya udah atau belum, itu juga kita monitor. Seperti itu. Kalau approval sendiri kan juga di situ kan ada integrasinya dengan konsultan supervisi, dengan BOJT kan ada review di sana langsung di dalam CDE-nya BOJT ya, itu sudah terjadi. Sistemnya siap. Sebenarnya kami memang nyasarnya lebih ke aja sih. Kalau dari penyedia karya-karya ini, kalau yang saya lihat itu memang udah advance sekali lah. Cuma memang dari kaminya juga sih yang kurang maksimal dalam ya kita PPK banyak kan nggak semuanya paham hal kayak gini kan, bagaimana memanfaatkannya itu kan, nah itu yang lagi kami coba sasar untuk dirubah gitu Pak. Kita ya udah maju dong ya. Ya kita mungkin bentuk support kita tuh kita menyiapkan semua ini di semua proyek kita. Jadi anytime konsultan atau MK mau terlibat itu kita udah hampir pasti siap Pak di semua proyek itu. Nanti handovernya gimana Pak untuk model ini? Kalau untuk prosedurnya di internal gitu ya. Jadi semua data yang ada di CDE ini itu nanti akan diajukan untuk ditinjau oleh pemilik proyek. Jadi nanti pemilik proyek akan terima notif gitu ya bahwa ini mengajukan untuk serah terima dokumen BIM gitu ya. Bentuknya apa Pak? CDF ke CDF saja, CDE ke CDE, lewat transmitter, pada transmitter. Filenya apa? Pokoknya campuran, jadi di sini ada PDF, ada 3D, ada AFC, ada Excel, pokoknya semua yang proses selama perjalanan proyek ini itu kita select di root foldernya, itu kita ajukan ke transmitter. Jadi nanti ketika owner itu meng-approve, ya harapannya mereka sudah meninjau isi dari data tersebut. Bisa diaduk buka ya. Bisa dibuka, ya karena dari CD ke CDE, ya. Karena kalau dicetak itu dokumennya jadi sangat banyak dan banyak yang hilang. Masuk suara. Sayang gitu kalau dijadikan dicetak Sengaja sebenarnya. Gitu. Dan itu bisa dipakai oleh owner nanti untuk Dasar pemeliharaan. Iya. Bisa. Jadi sistemnya sebenarnya Pak Eka, tiap BIM ini kalau di jalan nih contohnya, kan kita ada fase perencanaan, habis perencanaan konstruksi. Fase perencanaan ini produk akhirnya itu AIM dari perencanaan atau biasanya Asset Information Model dari perencanaan. AIM dari perencanaan ini jadi dasar untuk penyusunan PIM di fase konstruksi. Jadi tiap keluarannya itu jadi dasar di fase selanjutnya, keluaran lagi fase berikutnya sampai aset terakhir. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya yang dijelasin Pak Gildam tadi Pak, kalau misalnya kita di PUPR kan sekarang lagi digenjot Pusdatin, kita bisa sertifikasi ISO atau enggak. Kalau di ISO itu handover-nya itu diatur namanya itemnya GSL, Government Soft Landing. Jadi sebenarnya rekan-rekan ini store data ke kita itu ada kualitas yang perlu diperhatikan ada di ISO itu sebenarnya. Cuma kan kita sekarang kita coba adaptasi dulu yang perlu apa aja. Kalau di Bina Marga saya izin menginformasikan juga Pak Eka, sekarang Pak Dirjen juga menginisiasi RPB. RPB itu kayak misalnya kita review desain kayak gitu, paket-paket yang mau kita itu udah berbasis CDE semua. Jadi nanti rekan-rekan di UPT atau balai kayak gitu yang mengajukan, nggak perlu datang-datang ke kantor pusat bawa dokumen banyak-banyak. Kita lagi dicari pilot projectnya buat. Tapi nanti itu udah diterima ya kalau di Bina Marga ya. Kalau di Bina Marga internal udah welcome sekali Pak. Apalagi Pak Dirjen juga udah itu. Cuma ya itu Pak, kalau dasarnya ada soalnya ini sebenarnya Pak, kita nggak kayak yang tadi itu kita penggunaan teknologi ini, selagi dasar hukumnya kita nggak ngerubah, kita tetap bisa pakai teknologi itu. CDE ini sebenarnya cuma wadah aja sih Pak, kayak yang tadi kita proses review kita pindahin, cuma secara legal ya udah kita punya dokumen tanda tangan basah, nanti yang kita jalanin. Hematnya kita apa?
kontraktor waskita contohnya nggak perlu nganterin ke Perencana Jaya buat dicoret-coret lagi. Hemat kertas itu, kertasnya minta ampun Pak, saya pernah kerja di BUJT, saya coret-coret gambar, ngelempar gambar balik itu tebalnya segini-segini gitu. Jadi kalau udah di CDE semua, yang itu tadi hilang. Jadi nganterin gambar buat apa? Buat backup pembayaran aja. Kalau level pedomannya ada Pak? Di ISO itu aja sebenarnya cuma menjelaskan ketersetujuan aja, itu tergantung. Kalau kita di PUPR mungkin welcome ya Pak ya, mungkin dari owner udah welcome semua, cuma ya kayak kita menjelaskan bahwa ini udah disetujui di CDE, ini berarti datanya disetujuin, legal buktinya kan nggak ada, jadi DJA itu nggak bisa terima Pak. Kemarin kita ajuin, saya nggak tahu perkembangan waskita Pak, cuma kita ngajuin TTE itu ke Peruri. Kendalanya ini Pak Eka, kalau di CDE itu kita assign TTE, kita butuh kode OTP di handphone. Jadi gambar kerja rekan-rekan ini kan biasanya cross section itu sekali antar 100-an. OTP itu berlakunya untuk 30 maksimal per 1 OTP. Dan OTP itu tentunya dipegang oleh yang berhak menandatangan. Kalau di kontraktor mungkin kapronya, kalau misalnya yang di supervisi tim leader, kalau di BUJT mungkin project directornya. Dan nggak mungkin kerjaan prodir cuma ngasih OTP, ini OTP ini OTP ini kan kesusahan. Kemarin kalau workaround-nya yang kesusahan di sana sih Pak, makanya kita kasih alternatif di Bina Marga, kita selalu ngejelasin ke penyedia jasa, disetujui sampai publish, nanti dicetak, diantar buat tanda tangan aja, bukan buat periksa-periksa lagi, periksa-periksa full di situ. Sudah percaya lah semuanya. Udah percaya kalau di Bina Marga udah oke itu. Jadi tinggal buktinya nanti kan mungkin tadi Mbak BIM Engineer tadi udah ngeliatin di CD itu kan ada proses review yang banyak Pak, itu dicetak bahwa pembuktian ini udah review di dokumen ini. Jadi itu dicetak, ditempel depan, diantar-antar. Jadi nanti rekan-rekan waskita ngantar ke Perencana Jaya ya udah yang udah di-approve di CDE emang di-approve kayak gitu. Dicetak lagi buat hybrid ya. Iya hybrid Pak. Jadi buat ini sih Pak, buat backup ke DJA, kalau enggak duit ini enggak keluar. Kan butuh duit. tektokannya kan udah hilang, Tektokannya udah hilang. Tektokannya full cloud semua. Jadi tadi yang saya state gitu Pak Eka, jadi sebenarnya BIM ini kalau kita bisa klaim BIM ini ngerubah semuanya enggak, cuma udah membantu. Udah sangat membantu. Kalau yang take off pun kendalanya sebenarnya Kira-kira berapa persen Pak kalau membantunya? Kalau saya belum jelas parameternya, saya bisa ngomong berapa, cuma dari saya itu 70-80% udah membantu efisiensinya. Kayak sebenarnya mohon maaf, sebenarnya kita bisa ngehemat orang. Biasanya pernah ditanya sama sekjen, efisiensinya berapa persen? Itu susah jawabnya. Harus kita jelasin. Ada Pak, pembandingnya belum ada gitu, jadi Ya mungkin Pak Gilda ada penelitian yang udah dilakukan Pak Gilda. belum juga kita. Kadang kan pimpinan tuh nggak mau ribet Pak, tapi dia kalau tanya efisiensinya berapa, itu kita kan harus menjawab Pak. Jadi Pak, Cuma biasanya kayak gini. Pertanyaannya satu, turunannya jadi banyak buat gitu. Jadi Bang. BIM ini Pak Eka, Parameternya kalau yang bisa saya jelasin, benefitnya itu yang nggak kelihatan sebenarnya. Sebenarnya ini bakalan ada, cuma nggak hilang gara-gara kita investasi. Contohnya yang kertas saya jelasin tadi, itu kalau kita udah implementasiin BIM kayak gitu ya, kita nggak perlu cetak demikian banyak, kita antar itu nggak perlu. Itu benefit yang bakal dirasa. Cuma kalau kita udah ngimplementasiin, kita itu nggak tahu kita dapat keuntungan itu gitu. Banyak case-nya kayak gitu. Yang paling gampangnya contohnya mbaknya namanya siapa Mbak? Yang Mbak Diana ini, dia kan BIM engineer, ngebikin model contohnya kayak gitu Pak. Kalau konvensional rekan-rekan waskita ini pasti namanya drafter yang ngebikin gambar, dia yang ngantar ke supervisi, nangkring di supervisi itu Pak Eka pasti sebenarnya dia bisa ngerjain kerjaan lain kayak gitu loh Pak. Jadi iya makan waktu. Kalau ini tinggal submit, nunggu, jadi dia bisa ngerjain yang lain, dia nggak Supervisinya kemana-mana. bisa di mana aja. Supervisi bisa di mana. Jadi benefit-benefit yang seperti itu sebenarnya udah dirasakan rekan-rekan ini. Cuma memang kalau kita bicara secara belum terlihat ya bukti. Iya, pengukurannya itu Belum terlihat terukur itu belum bisa. Mungkin sedikit menambahkan PK. Jadi untuk pengukuran itu ada namanya pengukuran jangka langsung. Seperti misalkan kita kalau mau ngitung manual pakai AutoCAD gitu kan, dikalikan Excel dan lain-lain, itu misalnya berapa jam. Lalu pakai ini kita tinggal buka ekspor berapa detik. Itu
itu kan perhitung waktunya diakumulasikan dapat sekian jam kerja orang gitu kan. Kemudian pembuatan gambar juga sama kan, ekspor, potongan tadinya harus proyeksi sekarang nggak perlu dan lain-lain yang langsung Pak itu dampak. Saya izin Iya. aja. Nah nanti lagi namanya dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung ini misalkan kalau udah kita disimpan, memodel Pak, dari dari Jepang, rekaman. kita koordinasi, kita menemukan masalah di awal, Biar semua nggak di kehilangan lapangan, jejak. itu kalau terjadi di lapangan berapa nilainya, bongkar pasang, waktu dan lain-lain. Nah ini dijumlahkan lagi ke itu dampak yang tidak langsungnya. Nah yang paling ujung terakhir adalah itu dari dampak yang tidak terbentuk tadi, yang tidak berbentuk, intangible impact. Nah ini misalkan kita perusahaan opernya lancar, smooth gitu kan, budgetnya terkendali seperti itu. Itu udah ada rujukan sih Pak dari PwC itu Pak, dia udah membuat penelitian seperti itu. Pak nanti bisa jadi rujukan kita juga dalam ini karena itu apa semuanya sih ini ya. Kalau bisa dibuat Pak, jadi kalau kita bacakan ya itu dan Nah, gini Pak, ini sharing juga Pak, kita kan lagi transformasi Pak ya. Jadi dalam prosedur kita juga ada di semua proyek ya ada Form 14 namanya. Semua proyek harus bisa menyajikan apa dampaknya dari proyek itu dan nilainya berapa rupiah. Jadi kita nggak mau bilang lebih cepat, lebih bagus, nggak begitu lagi. Rupiahnya berapa atau jam kerjanya berapa. Nah itu Pak. Nah itu terus terang Pak, kita juga masih bekerja keras supaya semua proyek patuh gitu ya, membuat Form 14 tersebut gitu. Tapi beberapa udah ada yang bisa bikin, tetapi masih ada juga yang belum sampai ke tingkat itu Pak. Misalnya kalau pertanyaan efisiensi nanti ini atau masalah biaya anggaran yang lebih hemat, itu kan agak susah Itu gitu susah, ya. Pak. Susah itu. Itu agak sulit kan bagian situ Pak. Cuma untuk membantu value engineering, saya yakin BIM ini ngebantu. Cuma memang value engineeringnya itu terpisah lagi, yang hemat itu ya Pak ya, itu terpisah. Cuma untuk ngebantu proses ini BIM itu bisa. Mungkin gini ya, saya nambahin ya. Jadi sebenarnya BIM ini salah satu model kita untuk apa? Menjaga integritas kita. Jadi di sini tanpa disadari kita tuh melakukan proses transparansinya. Ya, karena kita berkolaborasi di CDI. Jadi Pak ini bisa membuat isu apapun di CDI dan diketahui oleh semua pihak. Misalnya ada perubahan volume, kenapa ada perubahan volume? Kalau kita secara manual bisa banyak tanda tanya Pak, kerusakan. Tapi di situ nggak bisa. Bahwa perubahan volume karena ini. Disubmit ke siapa? Dan saya bisa lihat, saya nge-approve. Nah itu transparansi itu yang mahal. Tanpa kita sadari bahwa BIM itu sebenarnya proses transparansinya. Kalau ada revisi katanya ada revisi. Oh ketahuan. tanggal Terus sekian, jam terikot siapa yang berbuat apa itu terikot. Kalau misalnya bapak ini melakukan kesalahan itu terikot. Jadi proses transparansinya itu yang dapat kita sadari bahwa itu yang mahal. Mahal sekali itu. Itu ujung paling terakhir Pak, intangible impact Pak. Kita menghindari itu. Jangan sampai dalam tanda petik ada hal-hal yang ini ya di dalam proyek ini kan macam-macam lah. Ya. Nah itu kemudian ya efisiensi memang kita sempat diskusi berapa persen efisiensi ini memang berat kita ngukurnya karena parameter memang nggak ada gitu. Tapi kalau kita lihat secara ini dari sisi waktu sangat hemat sekali waktunya. Saya begitu submit aja masalah ini semua orang besok mungkin udah selesai. Barangkali jangan-jangan malam itu udah selesai Mbak ya. Tapi coba kalau misalnya kita secara manual belum nganternya, belum nunggunya, belum janjiannya gitu, belum bensinnya. Itu kalau kita ngukurnya memang susah. Berapa sih costnya, berapa susah kita ngukurnya. Tapi kalau dari sisi efisiensi waktu itu sangat bantu sekali efisiensi waktunya. Dan kita rasakan tuh yang di KPPU Sumsel itu berjalan nih. Kita monitor tuh semua terrekod dengan jelas. Dia requestnya apa, shock drawingnya seperti apa, dikomentari bagaimana gitu kan. Jadi tadi memang kan sebenarnya kalau untuk pembayaran sekarang kita belum ada hukumnya ya Pak. Karena belum diakuin ini posisinya, belum diakui. Terpaksa memang kita tidak mau harus ada juga yang di tanda tangan basah karena terkait dengan pihak lain yang pembayaran. Itu yang jadi problem sampai sekarang. Tapi mungkin ke depan kalau misalnya ini sudah bisa diskusikan dengan semua instansi ya satu saat bisa. Tapi memang mulai dari awal kita prosesnya mungkin dari feasibility study-nya, desainnya itu memang sudah menggunakan BIM. Jadi di KN Pak udah 100% Pak. nah, kalau dari itu kita yakin nih bahwa semua proses dari BIM harus kita akui bahwa volume dan segala macam itu artinya mungkin apa ya akurasinya ya sudah. Kalau sekarang memang betul Bapak ukur dengan alat biasa Pak beda Pak. Begitu kita ngambil data dengan drone lidar kita untuk mungkin basic design dulu ya Pak ya. Begitu Bapak pakai topografi mungkin ada selisih yang cukup besar. Tapi IKN saya ingat memang itu drone lidar semua. Awal-awalnya. Nah kalau kita misalnya ngukur dari drone lidar semua, volumenya itu yang kita akuin operasi. Nah mungkin seperti itu. Namun ke depan memang
apa ya produk ini memang bisa membantu. Tapi saya pengen tadi di dashboardnya Pak Dirjen, ingat saya itu membuat itu misalnya di 4D tidak ada visualnya Pak, di bawahnya itu ada track record ininya Pak, kayak table realisasi sekarang berapa tertulis dia 30%. Terikut di sini. Jadi Pak Diri tidak usah mana gambarnya gitu kan. Tapi dari juga di bawah, oh di sekian persen untuk kerjaan apa? Paletnya. Itu bisa dimasukkan. Ada Pak. Jadi tidak hanya lihat pusat, kalau pusat kan bingung juga ya Mbak tadi. Di mana posisinya? Tapi di situ ada hasilnya. Di bawahnya itu ada ininya Pak. Bisa di apa? Dibuat tabel posisi sekarang berapa persen. Aslinya ada Pak, cuma tadi diekspor jadi video biar jadi tampilkan aja kalau memang itu tampilkan. Oh di sini posisi 1%. Kalau pimpinan kita kan tidak mungkin baca gambar dia. Jadi buka Pak native-nya Pak. Pak Dirjen kita tidak mungkin baca gambarnya Pak. Yang butuh waktu ya untuk membuka loading file-nya. Takutnya nanti ada gangguan ini Pak. Pas node gitu. Jadi yang video ya udah. Karena kan dia terikut semua schedule-nya udah bisa lihat dengan Pak Dirjen. Kasih diskusi. Rencana, realisasi, Jadi kita ada yang jejak nanti. kemudian faktor keterlambatan. Karena suara dan tokoh yang cerita kita ambil. Pegel sebetulnya tangan. visualnya bagus. Kalau kita perlu data itu tapi nggak apa-apa sih, memang kadang di mana-mana kendala teknisnya BIM itu ya gini Pak, jaringan. Tapi kan kadang kita juga ini Pak ya, kayak kita udah lihat itu ya. Kadang kita masih belum puas Pak. Enggak, saya minta langsung drone-nya aja. Padahal sebenarnya sama itu Pak. Tapi langsung drone itu kita bisa langsung lihat tuh perbedaannya. Oh ini konvensional, ada bedanya. Biarpun di BIM, dianggap BIM itu masih Kira-kira belum terbiasa ya Pak ya? nah, belum confident. Iya. Setelah lihat drone-nya, oh ya drone-nya langsung, oh ini posisinya sekian. Biasanya itu sih PK kita udah coba. Yang kayak BPJT juga sebenarnya mungkin sekarang udah di JBH. Yang proses pengajuan ini kita lagi coba guide kalau misalnya rekan-rekan ada review desain. Sekarang dari JBH itu KMP JBH udah ada konsultan BIM-nya juga buat membantu. Cuma yang di IKN itu yang kayak di Bu Mariska emang semuanya dipaksa sebenarnya sistemnya Bu, dipaksa kalau Ini mereka bisa ya, dipaksa. Pak, Iya, ujungnya bisa. Soalnya Pak Bisa karena Kita butuh terpaksa. maksa-maksa ini. tidak ada Tapi karena DIR yang jelas staff dari kita kita, udah akhirnya langsung pada dengan semua iya. Mentok semua. Kalau iya, yang Pak. dari di tengah itu yang tadi ada selisih. Kalau IKN mungkin dari awal udah langsung Udah. dengan BIM kan. Terapkan itu. yang dari Ya, awal jadi tuh cuma disepakati dikasih semua Pak. ini. Tapi speknya Semua seperti UNOR, apa, semua nggak instansi ada. disepakati. Akhirnya dipusdatin, tabrakan semua, Tabrakan di semua. jalan, gedung di sini. Iya. Itu yang kita lagi coba gimana ya, dari sisi kaminya sih sebenarnya. Sisi kaminya. Kalau dari sisi teman-teman penyedia sih Udah ini. Itu emang anu ya, karena BIM itu kan juga produk ya, produk yang software-nya itu macam-macam yang punya gitu loh. Pasti akan menyesuaikan diri gitu. Ya, jadi itu kan terkait sama cost juga ya. Nah, itu kan Ayoan, kosnya kan masih berapa? nah, kan tetap itu kan ada pengaruhnya. Itu Kalau BUJT Bu Mariska, kalau BUJT kontraktor biasanya kosnya mereka nggak apa-apa. Perencana biasanya yang Sama protes. ya. Jadi kadang kalau perencanaannya belum ada, kita kan harus bersimulasikan lagi kan. Beda lagi tuh kosnya. karena untuk perencanaan apa software itu kan